Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing dumateng para jamaah kakung Sumawala Putri. Saderengipun pangaosan Ahad enjing menika dipun wiwiti badhe kawula sampaiaken beberapa pengumuman. Nggih menika berdasarkan rapat takmir Masjid Nurul Huda Desa Beji tanggal 14 Februari 2024 menghasilkan beberapa keputusan yang antara lain menyangkut kegiatan Ramadan, baik itu imam sholat rawatib, imam sholat tarawih, imam sholat idul fitri, imam sholat idul adha, dan lain sebagainya. Yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan pengajian Ramadan. Berdasarkan keputusan dari pengurus masjid, yaitu pengajian Ramadan akan dilaksanakan pada ba'da sholat asar atau sekitar jam 4:30. Yang sebelumnya ngaji itu setiap 2 minggu sekali, nanti di bulan Ramadan ba'da asar seminggu sekali. Jadi di Ramadan bulan ini hari minggunya ada 4, yaitu tanggal 17, tanggal 24, tanggal 31, dan tanggal 7. Yang bersangkutan beliaunya Gus Sultan hanya bersedia 1 bulan itu 2 kali. Nanti insya Allah yang 2 kali diambil dari luar. Ini untuk Gus Sultan, kesediaannya minggu pertama apa minggu berapa Gus? Monggo, manut mau. Ya, karena manut ini nanti Gus Sultan minggu pertama dan ketiga. Jadi tanggal 17 dan tanggal 31 Gus. Untuk minggu yang lain nanti diisi dari luar. Ngoten Bu nggih? Demikian pengumuman dari pengurus, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami serahkan pada Gus Sultan. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para kiai, para ustaz yang senantiasa kita muliakan, jamaah pengajian Masjid Ar-Rusda tulis yang senantiasa kita muliakan. Yang pertama, mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan pengajian pada pagi hari ini dengan tanpa suatu halangan apapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, perlindungan pada kita sekalian, dan keberkahan umur, kemanfaatan umur, untuk senantiasa terus mengkaji dan mengkaji tentang
ilmu-ilmu Allah, dan itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, agar dalam hidup di dunia ini betul-betul kita sudah mempersiapkan diri bahwa pada saatnya ada saatnya datang dan ada saatnya pergi. Itulah tujuan utama kita melaksanakan pengajian, yaitu ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah mempersiapkan diri. Pada saatnya kita semua akan dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungannya dan penuh keselamatan dan kesentausaan pada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa narju syafa'atahu fid dharain, amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari ini sebagaimana yang telah disampaikan di grup ngaji Ar-Rusda, kita akan membicarakan tentang kewajiban-kewajiban utama bagi seorang muslim dan muslimah. Terlebih sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang sangat mulia, bulan penuh ampunan, bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Ramadan. Tentu tidak ada satupun orang muslim atau muslimah yang berpuasa yang tidak ingin puasanya diterima oleh Allah, yang tidak ingin dosanya diampuni oleh Allah. Semua muslim muslimah dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan pasti ingin agar puasanya diterima oleh Allah, agar amal ibadahnya diterima oleh Allah dan diampuni semua dosa-dosanya. Harapannya agar setelah puasa kawaladathu ummuh, bagaikan orang yang keluar dari gua garbanipun ibu, suci tanpa noda sedikit pun, tanpa dosa sedikit pun. Itulah harapan semua muslim dan muslimah. Tentu untuk masuk agar puasa kita menjadi puasa yang baik, agar kita diampuni loh dosa-dosanya oleh Allah, tentu ada beberapa prasyarat yang harus kita lakukan. Yang pertama sudah kita bicarakan tentang kewajiban puasa, tentang sunnah-sunnah puasa dan juga syarat-syarat puasa. Pagi hari ini kita akan membicarakan justru setback, ke belakang yang sangat jauh di luar itu, yaitu tentang pondasi atau dasar-dasar kita sebagai orang Islam. Bapak Ibu sudah tahu tentang rukun Islam itu, sudah paham semua. Saya yakin sudah paham. Rukun Islam itu ada 5. Salah satu yang 5 yang pertama adalah yakin, percaya sepenuh hati, termasuk juga rukun iman, rukun Islam dan rukun iman, bahwa kewajiban-kewajiban Allah ini harus dikerjakan. Termasuk kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan selain Allah adalah bukan Tuhan. Kita harus yakin itu. Dan kita yakin bahwa ciptaan Allah di dunia ini pasti ada yang ngatur. Yang ngatur adalah Allah itu sendiri. Karena mustahil isi dunia yang sebesar ini, kila ada yang mengatakan panjang dunia ini adalah 7.700 triliun kilometer. Ada yang mengatakan seperti itu.
Ini ada yang mengatur, tidak mungkin tidak ada yang mengatur. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu harus kita yakini. Qulillahumma malikal mulk, kekerajaan, kekuasaan absolut ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum puasa kita harus meyakini itu dulu. Nah, oleh karena itu keyakinan itu harus dibangun dengan cara sering kita tafakkur, sering kita berpikir. Karena Allah menciptakan isi dunia ini adalah berpasang-pasangan. Artinya bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk memilih. Hidup adalah pilihan. Ada pria, ada wanita, ada siang, ada malam, bahkan ada surga, ada neraka. Itu kita dimohon, diharapkan oleh Allah untuk memilih. Maka Allah memberikan instrumen, memberikan perangkat lunak sebagai alat untuk memilih terhadap apa yang telah diciptakan Allah. Perangkat lunak yang pertama adalah akal, otak. Otak manusia tidak pernah akan sama dengan akal atau otak yang diberikan Allah kepada hewan. Kalau hewan nggak bisa membedakan, kerbau itu nggak bisa membedakan mana cantik, mana jelek. Nggak ada itu, Pak. Ya sudah, kerbau rupanya kayak gitu. Tapi kalau manusia itu cerdas untuk membedakan itu, mana yang cantik, mana yang tidak. Maka Allah berkali-kali mengatakan, berfirman di dalam ayat suci Al-Quran. Saudara coba lihat di Al-Quran itu ujungnya seperti apa. Ujung bacaan-bacaan di Quran itu selalu mengatakan, afala ta'qilun, apakah kau tidak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kau tidak berpikir? Fa'tabiru ya ulil absar, berilah i'tibar wahai orang-orang yang berakal. Ini artinya bahwa Allah memberikan perangkat lunak akal ini untuk berpikir. Makanya kalau ada orang tidak ngakal itu biasanya disebut, wah, kowe orang ngutak, kowe apa gitu. Suruh ngakal, suruh berpikir. Jadi Allah meminjamkan akal kepada kita bukan sekedar hanya pelengkap saja, tetapi untuk digunakan untuk berpikir. Banyak instrumen tanda-tanda kekuasaan Allah, banyak sekali. Di alam dunia ini banyak, tapi kadang-kadang kita tidak sampai ke sana. Misal contoh kecil, semut saja. Semut itu nggak tahu itu ada darahnya apa enggak. Saya belum pernah lihat semut ada darahnya. Kecil sekali. Itu kompaknya, Masya Allah. Semut itu kerjasamanya dahsyat kompaknya. Ini HP sebesar ini yang kita bawa saja berat, itu bisa terangkat oleh semut karena kompaknya. Gajah sebesar itu bisa habis dilalap oleh semut, padahal kecil-kecil dia. Ini kan pertanda betapa dahsyatnya kekuasaan Allah menciptakan semut yang kelihatannya lemah, darah saja mungkin kita nggak tahu ada apa enggak, tapi bisa mengangkat gajah sebesar itu. Lalu apakah kita tidak berpikir? Nyamuk
Coba jenengan lihat nyamuk. Nyamuk itu jarumnya lebih tajam jarum daripada nyamuk. Itu bisa menusuk daging kita yang teramat dalam. Dokter saja kalau nyuntik ngotot, Pak. Memasukkan jarum yang tajam itu ke tubuh kita niku ngotot sut. Padahal jarumnya si nyamuk itu lembek sekali, itu kalau diambil lembek sekali. Kenapa dia bisa menusuk ke tubuh kita dan teramat dalam nusuknya? Itulah kekuasaan Allah yang dahsyat. Dan kita pun tidak berdaya dengan nyamuk yang mungkin digeblak langsung habis oleh kita. Tapi ketika nyamuk Aedes aegypti menghampiri kita, sekali sedot, sekali mengeluarkan enzimnya, kita langsung tidak berdaya. Masuklah penyakit yang namanya malaria, Aedes aegypti. Bahkan kalau kita tidak tertolong, bisa nyawa melayang, Pak, gara-gara nyamuk yang kelihatannya lemah. Itulah dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita berpikir. Perangkat lainnya, Allah menciptakan kita juga diberi mata. Mata ini nggak main-main itu. Bisa melihat dunia, bisa melihat apapun yang ada di depan kita. Maka jangan remehkan mata. Anda, kita semua ini kaya semua, Pak. Jadi jangan pernah kita mengatakan kita miskin. Jenengan ambil matanya satu dijual, insya Allah 1 miliar itu halus laku. Tapi Anda tidak punya mata. Nek siji 1 miliar, loro berarti berapa? 2 miliar, Pak. Dan hebatnya organ tubuh yang Allah berikan kepada kita, enggak ada onderdilnya. Sampai hari ini mana ada yang bikin onderdil manusia? Enggak ada, Pak. Pak Jun itu kecelakaan, kakinya disambung, sudah enggak bisa sempurna seperti dulu. Disambung itu pakai pen. Kalau ada mungkin Pak Jun ini potong aja, Pak Jun ganti kaki yang baru. Enggak ada. Ini hebatnya Allah, luar biasa. Ini harus kita pikir bersama. Maka mata, jadi jangan pernah kita mengeluh bahwa kita tidak punya. Jangan pernah mengeluh bahwa kita adalah orang-orang yang tidak mendapatkan keberuntungan. Tidak cuma itu, Allah lengkapi lagi dengan hati. Hati ini juga nggak ada gantinya, Pak. Jenengan kalau kena liver, dioperasi nggak sembuh, mati, Pak. Mana ada diganti hati pakai plastik. Misal ada, misal jantung atau hati, paling kekuatannya hanya berapa menit, selesai. Kemudian punya telinga. Maka instrumen atau kelengkapan alat perangkat ini diberikan kepada manusia. Allah pun masih mengingatkan betapa kasihannya Allah kepada kita. Diingatkan dalam salah satu surat Al-Quran. Saya membawa kitab Fathur Rahman. Bapak-bapak kalau mau cari ayat, cari surat, beli kitab ini. Beli kitab Fathur Rahman namanya. Ya, ini mudah sekali. Kitabnya Fathur Rahman. Nanti untuk cari ayat gampang. Ayat Quran yang jenengan hafal, cari kalimat fiilnya, kata kerjanya. Kata kerja cari, kemudian cari di sini kata kerja. Misal, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Nah, itu bisa dicari di sini. Zara'a carinya ya, lafaz zara'a. Nanti ketemu Pak. Saya nggak bawa kacamata, lupa. Nanti kemudian di sini ada misat zara'a, ayat apa, surat apa, kemudian dibuka di Al-Qur'an, langsung ketemu ya. Nanti kalau belum paham tak kasih tahu caranya. Sungguh kata Allah, neraka ini akan dihuni oleh bangsa jin dan manusia. Siapa penghuni neraka pertama? Kata Allah. Yang pertama adalah lahum qulubun la yafqahuna biha, yaitu hamba Allah, orang yang sudah dipinjami hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk berangan-angan, mengangan-angan kekuasaan ciptaan Allah. Loh ibu-ibu, biasanya perempuan, tapi insya Allah kalau jamaah arusnya tidak. Senenge ngerasane orang, iya kan? Hatinya bukan untuk mikir-mikir, mengangan-angan kekuasaan, kedahsyatan Allah, tapi justru sering untuk membicarakan sesama kita. Ini mau puasa, saya sangat berharap khususnya penjual makanan, syukur kalau berpuasa, bulan puasa biasanya sebelum puasa jualan makanan. Nanti kalau bulan Ramadan bukan jual makanan, tapi buka lapak makanan gratis. Hebat itu, ya kan? Di depan rumah mulai pasang setiap sore. Biasanya bayar puasa gratis itu. Hebat deh itu. Luar biasa. Sesuap apa yang dimakan oleh seorang shaim, panjenengan akan mendapatkan pahala sama seperti pahalanya orang yang berpuasa. Ayo kita gunakan hati kita untuk berpikir, mengangan-angan tentang kekuasaan Allah. Penghuni kedua neraka, walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak digunakan semestinya. Sekarang itu di tempat saya, dulu ada tradisi namanya barongan. Barongan tahu? Pak Denggur deng-deng, ya kan? Dari dulu ya seperti itu, Pak Denggur deng-deng. Dulu Pak Denggur deng-deng sampai sehari ini juga musiknya tetap Pak Denggur deng-deng. Saat kulo kecil itu Pak Denggur deng-deng itu nggak ada yang nanggap Pak. Dia main sendiri, kadang gila-gila sendiri. Sekarang ini enggak Pak. Barongan itu dibayar sekarang, ditanggap. Setelah pemain barongannya gila, makan beling, makan macam-macam, mau tepuk tangan itu orangnya. Habis itu dibayar mereka. Orang gila dibayar. Kira-kira yang lebih gila yang bayar atau yang dibayar? Ya itu sekarang. Saya yakin di Masjid Ar-Rusda pagi hari ini ada pengajian. Misal di sebelah sono ada dangdut pagi hari ini, saya yakin pengajiannya bubar Pak. Semua rame-rame melihat dangdutan. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata kebanyakan orang tidak digunakan untuk hal-hal yang positif yang diharapkan Allah.
Walahum adzanul la yasma'una biha. Demikian pula punya telinga, kebanyakan digunakan untuk hal-hal yang berbau maksiat. Ngerumpi itu Masya Allah nikmatnya ngerumpi. Iya kan? Sampai di televisi itu ditulis insert informasi seputar selebriti. Isinya apa? Sudah ngurusi brengseknya orang semua. Dan hebatnya yang mendekarkan bisa senang sekali ya. Sekarang yang dicari kan itu kalau sore insert. Kalau ndak insert apa? Apal sampean itu ya. Ya. Itu real. Makanya diingatkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu ayo penghuni Masjid Ar-Rusya ini adalah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ya, dikikislah sedikit demi sedikit. Kalau ada tontonan ya berjalan meremlah ke matanya. Kenapa kok merem, Mbak? Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Ya. Saya tidak mau maksiat lagi. Sebentar lagi kita sudah habis di muka dunia ini. Usianya kan ini rata-rata di atas 50 tahun. Kalau sudah 50 tahun itu nikmatnya sudah mulai diambil oleh Allah. Kalau sudah mulai diambil oleh Allah, itu artinya ya sebentar lagi mati, Pak. Saya 5 tahun yang lalu nggak ada penyakit-penyakit yang ribet. Sekarang sudah 54 menjelang 55. Penyakitnya sudah macam-macam. Ada asam aurat. Itu kalau makan salah sedikit sudah. Sekarang apa salahnya sate itu? Sate kambing kan nggak salah dia. Tapi makan 5 itu langsung nggak bisa jalan. Coba wis. Ini kan berarti nikmatnya sudah dikurangi oleh Allah. Kacang itu apa dosanya itu? Itu makan rempeyek 2 saja sudah Masya Allah tenggeremet gak karuan kaki-kakinya. Ini saya kemasukan penyakit baru lagi sekarang. Penyakitnya hebat Pak sekarang. Apa coba?